Halo pemirsa RBTV, saya sekarang sudah berada di Kabupaten Suma dan saya sudah bersama salah satu kelompok tani. Ya Bapak, namanya boleh dikenalkan sedikit Terima Pak? kasih, nama saya Ketua Halimi, Ketua Kelompok Tani Sakayan Indah di Satabak, Kecamatan Palu Kecil. Nah Pak, dengan adanya gerbek sawah ini sendiri Pak, harapan Bapak untuk kelompok tani di Suma ini seperti apa Pak? Yang pertama, kami atas nama Ketua Kelompok Tani Sakayan Indah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas Pertanian tingkat 1 maupun tingkat 2 yang telah hadir ke kelompok tani kami di Desa Tabah dalam acara gerbek sawah. Yang pertama, kami dari kelompok tani tidak mempersiapkan secara khusus karena memang sudah berjalan sesuai dengan setiap tahunnya atau jadwalnya, dan saat ini kondisi persawahan kami sudah bisa dilihat kurang lebih umur pertanaman 20 hari sampai 30 hari, dan harapan kami ke depan mudah-mudahan dinas dalam hal ini keperpihakan terhadap petani lebih ditingkatkan, dan alhamdulillah yang sudah berjalan selama ini sudah sangat dirasakan oleh masyarakat, baik dari penyaluran saprodinya, baik dari pupuknya dan lain sebagainya. Terkhusus kepada pemerintah, kami mohon dalam hal pupuk subsidi, mohon untuk bisa ditingkatkan dan jangan dikurangi dosisnya, dan juga untuk penyalurannya jangan dipersulit bagi petani. Oke Bapak, nah itu ya harapan sedikit dari kelompok tani yang ada di Kabupaten Suma ini. Nah ikutin terus kegiatan TIWI di Kabupaten Suma. Pemerintah Provinsi Bengkulu membantu kelompok tani di setiap kabupaten melalui Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu terus meningkatkan areal tanam dengan mempergunakan lahan kosong dan lahan yang sudah lama tidak dipergunakan untuk digarap. Pemerintah Provinsi Bengkulu juga yakin dengan kelompok tani pasti bisa meningkatkan hasil pertanian dan berkualitas melalui program-program yang ada di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan atau TPHP Provinsi Bengkulu menggelar kegiatan gerebek sawah Desa Tabah Kabupaten Seluma Selasa pagi. Dihadiri Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Seluma Arian Sosial, Kepala UPTD Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian Provinsi Bengkulu Darminsa, Kepala Desa Tabak, kelompok tani, dan tamu undangan. Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara gerbek sawah Selasa 6 Agustus di Desa Tabak, Kecamatan Palu Kecil, dengan ini resmi saya buka. Tani, para pejuang tani yang kami hormati dan kami banggakan. Pertama, saya menyampaikan permohonan maaf dari Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu. Sampai sore kemarin kita masih sekitar jam 4:30 sore masih bersama beliau. Beliau sangat ingin kesini. Ternyata pagi tadi ada perubahan, tentu ada kegiatan yang tidak bisa diwakilkan. Dan sudah disampaikan ke saya bahwa beliau akan hadir pada hari ini. Jadi mohon maaf tidak bisa bersama-sama kita, namun kegiatan kita tentu terus kita lanjutkan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, secara nasional seperti disampaikan Pak Kadis oleh Kementerian Pertanian, saat ini telah dibentuk namanya Satgas atau Satuan Tugas Darurat Pangan Antisipasi Kemarau Panjang atau El Nino. Bapak Ibu sekalian, memang saat ini akibat fenomena iklim dan terjadinya krisis geopolitik, banyak negara yang perang. Padahal negara-negara seperti Ukraina dan Rusia itu sumber bahan baku, terutama untuk pupuk, termasuk juga sumber bahan pangan dunia.
yang sangat luasnya. Dan Bapak Ibu sekalian, kita kemarin dilanda kemarau panjang dan ini berdampak. Kita harus melakukan impor untuk kebutuhan pangan nasional. Hampir mencapai 3 juta ton. Oleh karena itu, tahun ini kita butuh PAT, penambahan perluasan area tanam, dan luas tanah tanam itu sekitar 1 juta hektar dari yang biasa kita. Kalau memang mungkin itu diharapkan mencapai 2 juta hektar. Itu lahan-lahan yang pada hujan yang memang tidak bisa ditanami, kita bisa upayakan kalau ada sumber airnya itu bisa ditanam dengan tadi yang saya tadi urbanisasi. Kemudian untuk koko termasuk yang tumpang sisip ataupun bukaan baru, upayakan. Kenapa? Karena pangan ini Bapak Ibu sekalian itu sangat strategis. Kalau terjadi masalah atau krisis di pangan, itu awalnya biasanya krisis sosial dulu di masyarakat. Terus berlanjut terjadi invasi dan segala macam, itu krisis politik. Akhirnya kita saksikan di belakang. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, oh ini ada Pak Ujeng. Pak Ujeng ini kepala bidang penyuluh yang ada di Kabupaten Sleman. Beserta rekan-rekan penyuluh, rekan-rekan JOPPT datang ya? JOPPT, kru RB, selamat datang. Nah, ini meliput kita, kelak kita masuk TV Kak malam lewat. Yang tak kalah berbahagia Bapak Ibu sekalian yang sempat hadir, yang sempat menyaksikan acara ini, yang insya Allah akan dimuliakan dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menyampaikan sambutan, saya membuka dulu acara ini secara resmi. Apa begitu? Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara Gerbek Sawah Senin 6 Agustus, Selasa 6 Agustus di Desa Tabak, Kecamatan Talo Kecil, dengan ini resmi saya buka. Baiklah Bapak Ibu sekalian, di sini kehadiran kami dari provinsi, dari kabupaten, sengaja hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian, Kapodigi sekalian, ada sana yang ada di sini. Tidak lain, tidak bukan tujuan kami ke sini, yaitu berkunjung menjalin silaturahim. Itu yang pertama. Yang kedua, oleh karena kami ini adalah pemangku amanah dari pemerintah, perpanjangan tangan dari pemerintah, disebut juga mungkin aparatur sipil negara, berkewajiban kami ini menyampaikan informasi dari pemerintah ke masyarakat. Nah, inilah yang akan kita lakukan pada hari ini. Nah, untuk hari ini, terkhusus di acara ini, kita fokus dalam hal kegiatan pertanian. Nah, kalau di urusan lain, kalau kita kesampingkan itu cerita tentang masalah sektor pertanian. Makanya disebut di sini acaranya Gerbek Sawah. Kita datang ke sawah, kita ngobrol di sawah, kita membahas tentang kegiatan-kegiatan kita bersawah secara khusus, dan mungkin nanti bisa secara umumnya di bidang pertanian. Itu yang pertama tujuan kami. Terus yang kedua, Kapodigi, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yang kedua, pemerintah ini terus hadir di tengah-tengah masyarakat dalam rangka pertama, apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat aja sana gitu di dusun? Mungkin, Pak, kami nak bertanam kurang air, Pak, kami nak bertanam kurang irigasi, Pak, kami nak bertanam kurang alsintar. Nah, di acara-acara seperti ini, sampaikan keluhan itu. Tapi yang benar-benar dibutuhkan, Pak. Kalau seandainya tidak benar-benar dibutuhkan, ya berarti kita membuat-buat. Apa yang sangat penting? Apa yang sangat dibutuhkan? Insya Allah pada acara ini, yuk kita bedah, kita diskusi.
kami hadir di sini akan akan merampung seluruh keluhan-keluhan dari masyarakat. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, acara ini harapan kami atas nama pemerintah daerah Kabupaten Seluma dan Provinsi Bengkulu. Setelah acara ini, kami berharap ini akan mendapat faedah, manfaat dari kita semua. Apa itu? Dari cerita kita nanti, dari diskusi kita nanti, ada hal-hal yang akan berdampak positif dengan Kabudigi sekalian, dengan Bapak Ibu sekalian, yang khusus yang ada di Taba ini dan umumnya yang ada di Kabupaten Seluma secara mencakup seprovinsi Bengkulu. Nah, apabila ini ada manfaat, ada keuntungan yang sama-sama kita rasakan ke depan, inilah nanti peran-peran pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat. Nah, selanjutnya dalam acara Gerbek Sawah ini sudah dilakukan dan dicetuskan oleh kawan-kawan dari dinas provinsi di beberapa daerah. Di tahun kemarin sudah jalan, ini di tahun ini juga ini baru mulai jalan. Ini adalah kita kembali seperti konsep dulu. Kalau konsep dulu ada yang namanya acara lomba antar kelompok capi, mungkin kamu dengar dulu di TV TVRI waktu itu. Nah, itulah rindu kadang-kadang, mana sih pengurus-pengurus kelompok, mana petani-petani kami yang pintar, mana petani kami pengalaman. Itu senyap tanpa ada muncul dalam event-event tertentu. Nah, insya Allah setelah ada informasi acara kegiatan Gerbek Sawah, kita akan menghidupkan itu. Kita akan mengaktifkan lagi keberadaan kelompok, kita akan mengaktifkan lagi inovasi-inovasi atau kreasi-kreasi Kabudigi pertanian ini akan seperti apa. Nah, kalau kita berkaca dengan kondisi saat ini, Pak, seluruh yang kita rasakan jauh berbanding terbalik dengan kondisi dulu. Kalau gini, nah apa gitu, cukup pencet HP kuyut lah bertemu di situ. Kalau dulu bertandang kuda, ya Pak, gitu baru baca ngobrol. Kini cukup telepon. Itu salah satu kemajuan teknologi. Kita manfaatkan itu, tapi artian kita tidak boleh memutus silaturahim seperti ini. Nah, silaturahim seperti ini sebenarnya gampang. Kalau kita coba darmin buka TV dibeli bawa kadis gitu zoom kalau aku ngecek jadi Bengkulu. Baca Pak. Tapi kurang abdul kalau kurang bertatap muka, bertegur sapa secara lisan. Ini salah satu hal-hal yang harus kita jaga ke depan. Kabudigi sekalian, pelaku usaha pertanian khusus sawah, untuk saat ini petani yang bergerak di bidang tanaman pangan, padi segala macam, itu pemerintah konsen memperhatikan Kabudigi, fokus memperhatikan Kabudigi. Apa yang kita rasakan, tadilah kami ngobrol-ngobrol tadi, apa yang dirasakan? Pertama, periode keluar Kabudigi, kurang benih padi, dinjua, kurang irigasi, dinjuk pompa, kurang traktor, kita usulkan, belum dinjuk lagi kita usulkan. Nah, yang tak kalah penting 2024 ini, kota pupuk bersubsidi yang kita usulkan di akhir tahun kemarin itu meningkat kota kita secara nasional, secara provinsi, secara kabupaten itu hampir 200% meningkat. Jadi Kabudigi jangan penying kalau kemana nolak pupuk subsidi, itu secara data sudah ditambah kuotanya oleh kementerian. Saya ingat dulu acara Pak Ketua kita waktu sapa warga kan, bikin nanya pupuk subsidi. Aku berjanji dulu, insya Allah dengan kebijakan pemerintah, dengan dalam hal ini Dinas Koda Kementerian Pertanian akan ditambah kuota. Ternyata ya, betul. Nah, kita bersyukur kita sudah ditambah kota. Kota tuh masuk itu tuh jumlahnya. Kalau umpah ini mungkin dijual 5 kilo, kata pemerintah bakal kurang itu, ditambah 15 kilo, kira-kira seperti itu nah, jatah gitu. Tapi bukan artian itu pupuk gratis. Tetap itu menggunakan data-data mana luas lahan sawah Kabudigi nak tanam berapa kali setahun. Nah, mana data RDKK Kabudigi diinput dan Kabudigi tebus di
kios yang ditunjuk untuk menyalurkan pupuk subsidi dengan harga yang sudah dibayar sebagian harga itu oleh pemerintah. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, saya cerita dikit Pak Darmin, Mangko Kapudigi bersemangat dalam hal berusaha tani. Kondisi Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik, Pak. Sedang didepane-pane selalu secara Indonesia. Ngapa sedang tidak baik-baik? Pemerintah pusat khusus Menteri Pertanian ini lagi mengut 9 palanya, Pak. Ngapa? Oleh karena di akhir 2023 kita mengalami kemarau 4 bulan. Benar? Bulan 7, 8, 9, 10 sampai bulan 11. Di sepanjang 4 bulan itu kelengitan gitu tanaman padi mesti ditanam dalam 4 bulan itu sekitar 2 juta hektar. Nidu pacak tanam pada musim itu. 2 juta hektar kalau kita kalikan menjadi beras, berapa ton beras Pak Nyok pada saat itu nidu pacak hadir, nidu pacak diproduksi oleh masyarakat Indonesia. Dihitung kerugian 2 juta hektar itu bisa untuk menyediakan makan masyarakat Indonesia selama 3 bulan. Bingung pemerintah, kemana nutupi beras selama 3 bulan ini di 2024 ini? Oh, kita nak ngimpor dari luar. Di luar berpikir tuh untuk krisis pulau tutup, ini tidak lagi ekspor. Jadi berpikirlah pemerintah, itu disebutlah dengan program perluasan area tanam dengan metode pompanisasi, perluasan area tanam dengan metode manfaatkan tumbang sisip tanaman-tanaman darat yang belum tinggi tanamannya. Kapudigi kami usulkan lewat dinas akan dibantu benih padi darat. Ngapo? Supaya nak nutupi kelengitan tanam 2 juta hektar di tahun belakang. Mangko kita nido kelaparan diprediksi 3 bulan dalam 2024 ini. Muncul ke program itu yang notabene itu bakal terjadi di Indonesia. Oleh karena apa? Diprediksi Juli, September, Oktober ini akan menjelang lagi musim El Nino. Lagi itu asoka Pak, berminggu bagi lah mulai musim kemarau. Jadi ayo jangan tunda-tunda kudai. Lahan jangan kita kosongkan, segera digarap untuk ditanam. Yang potensi airnya ada, segera usulkan untuk bantuan pompa, dan jangan ditunda-tunda untuk panen dan segera tanam lagi. Saya membangkitkan itu. Kenapa? Disinilah nanti kita akan berbuat kebersamaan kita terhadap masyarakat Indonesia. Oke, seluma apa pacak gitu. Kalau kita hidup keluar beras seluma tetap hidup kelaparan. Apa kabar Indonesia daerah lain? Kalau kita di Seluma itu sudah terjamin kestabilan pangannya, pemerintah lalengin sebuah PR-nya ini dong hijau ke Seluma lagi tentang kesediaan pangan. Jadi saya berharap pada sanak sekalian, ini ada kawan-kawan penyuluh, kelompok tani, ayo Kapudigi punya sawah yang harusnya digarap, jangan ditunda, langsung digarap. Berbuat kita untuk menyediakan pangan, kita sudah berbuat juga untuk nusa dan bangsa ketersediaan pangan di 2024. Ini informasi yang sangat-sangat penting. Saya digambarkan waktu paparan Rakornas dengan Pak Menteri di Februari awal tahun baik. Bebegau Pak Nengal. Bakal terjadi kelaparan Indonesia ini selama 3 bulan. Apabila kita tidak ngejar di bulan April, Mei, Juni ini tidak bisa menutupi 2 juta hektar itu. Makanya Kapudigi pas kami kerahkan di bulan April bagi tanam kacang galuh tanah, alhamdulillah. Ini padi lagi hijau, alhamdulillah. Ada di daerah lain disuruh tanam kelau kudai, disuruh garap kelau kudai. Itu bakal jadi catatan kebijakan pemerintah setempat dengan ogah-ogahan petaninya masih nunda-nunda ngolah tanah. Aku galak Pak lalu sini. Kinai 2 minggu dipanen, ngapalah ada sana belum ngolah. Oi, kiranya minggu depan lah mulai traktor. Jadi inilah tanah. Kita berbuat menyediakan pangan, kita sudah berbuat amal juga untuk ketersediaan pangan adik sanak, keluarga kita, keluarga jauh yang satu umat atau tidak satu umat di seluruh Indonesia, sudah kita ikut andil menyelamatkan kesediaan pangan tersebut. Itu yang perlu kami sampaikan, ini turunan dari kebijakan dari pusat ke provinsi, kabupaten.
Kami selaku pemangku yang berkecimpung tentang urusan pangan menyampaikan berita ini ke Kapudigi supaya Kapudigi merasa ikut andil berbuat dalam hal ketersediaan pangan tersebut dan bagian dari masyarakat Indonesia secara umum. Mungkin itu sambutan dari saya, sedikit pesan-pesan tadi. Insyaallah kelak itu forum diskusi, dan dalam kondisi ini kita terbuka, silakan kita tidak saling menyalahkan siapa-siapa, kita berpikir untuk seperti apa yang akan lebih baik, lebih maju, dan pada intinya, pada akhirnya masyarakat. Kegiatan ini merupakan diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi, dan inovasi pertanian. Kegiatan ini dimotori Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Bengkulu untuk menjaring keluhan petani khususnya saat ini dalam menghadapi cuaca ekstrim. Sehingga nantinya akan dicarikan solusi agar ke depan produksi ataupun pendapatan petani dapat meningkat. Kita melakukan dialog langsung dengan petani, jadi kita dapat mengetahui permasalahan yang dihadapi petani, dan nanti akan dicarikan solusi untuk program kerja selanjutnya. Uji kelayakan ataupun uji analisa supaya BUMDes kita bisa masuk ke pertanian, bidang usaha di bidang pertanian, sehingga nanti hasil dari pertanian kita ini bisa ditampung oleh BUMDes, sehingga nanti pasaran itu bisa tidak dimainkan oleh tengkulak. Jadi nanti kami akan kerjasama dengan BUMDes, nanti BUMDes kerjasama dengan Bulog dan lain sebagainya. Jadi nanti upaya-upaya itu untuk memastikan bahwa ketersediaan pangan yang ada di Provinsi Bengkulu, khususnya di Kabupaten Sewuluma, khususnya di wilayah Kecamatan Taluketi, benar-benar terjaga. Artinya nanti bisa kita memang merinding Pak, kalau paparan dari Bapak Kepala Dinas tadi sempat merinding apa yang terjadi saat ini, karena 2 musim ke belakang gagal total Pak. Kami di Desa Tabani gagal total, tapi alhamdulillah pelan-pelan kami dorong petani-petani untuk melakukan usaha-usaha di bidang pertanian, dan alhamdulillah saat ini sudah disadarkan, apalagi didukung dengan ketersediaan dan sarana prasarana dari dinas. Harapan kami Pak, yang terakhir, harapan kami beberapa hari yang lalu diberitahu oleh Bapak BPK melalui BPL untuk segera melakukan percepatan tanam kembali setelah musim tanam ini untuk dipanen. Jadi sekitar di bulan Oktober kami panen Pak ini, jadi di bulan 11 kami harus turun kembali. Oleh karena itu kami mohon Kepala Dinas nanti bisa disampaikan dengan yang menangani kegiatan ini, yaitu percepatan pelaksanaan pembangunan rehab irigasi Pak. Karena saat ini irigasi informasi yang kami terima lagi berproses, hingga di bulan 9 ini nanti sudah mulai dikerjakan, sehingga nanti pas saat petani membutuhkan air di bulan 11 nanti mudah-mudahan irigasi tersebut sudah selesai. Dan untuk kondisi persawahan saat ini belum kami rasakan Pak. Kendala-kendala yang ada, baik itu hama dan penyakit, saat ini belum nampak yang perlu kami antipati. Namun demikian kami tetap melakukan pemantauan bekerjasama dengan PPL kita yang alhamdulillah aktif ke lapangan, dan POPT-nya Pak, POPT kita sedang masih kekurangan Pak, karena koordinator kabupaten sudah purna dan Mas Budi ini sudah melanglang sekabupaten Sewuluma, jadi
kesulitan di petugas POPT-nya. Mungkin sementara itu dulu Pak, harapan kami dari kelompok tani Sakyam Indah, dan kepada teman-teman yang lain disampaikan dan silahkan, karena saat inilah kesempatan yang paling bagus kita menyampaikan apa yang perlu menjadi keluhan teman-teman, khususnya dari kelompok-kelompok, ketua-kelompok yang hadir dan juga petani-petani yang hadir pada saat ini. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila itu fiqh walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si air teluk kecil itu, kalau data dari pengairan ada 800 hektar, namun kenyataannya yang bisa dialiri baru sekitar 125 hektar, masih jauh dari jangkauan. Sedangkan saluran primer dari desa Taba menuju Bakal Dalam semuanya mati total. Mungkin nanti bisa disampaikan mungkin ke pihak yang berkompeten dalam hal itu, mohon dibahas, mungkin disampaikan mungkin dari Bapak di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu. Itu sudah berulang-ulang kali kami sampaikan kepada pihak yang berkenan membangun hal tersebut, khususnya ke PU Balai maupun PU Provinsi. Itu yang pertama. Berkaitan dengan itu, sebenarnya itulah kendala kami meningkatkan dari IP1 ke IP2. IP2 sudah terjangkau, namun untuk IP3 ke IP4-nya saya rasa kalau belum itu diperbaiki secara maksimal makin terkendala, mungkin masih kesulitan dan belum bisa dijangkau. Itu yang pertama. Setelah itu diperbaiki, nanti saluran drainase untuk meningkatkan saluran buang itu memang diperlukan juga, tidak perlu ada air masuk tapi tidak ada air buang. Itu berkelanjutan nantinya. Drainase baru sepotong, kalau nggak salah aku baru sebatas sana, dari sini sampai ke penampungan sampai ke lebis itu belum ada. Saluran apa itu? Drainase. Yang dan itu di tengah itu saluran drainase yang berbuang. Drainase, buang. Dari sawah-sawah kapan buang air juga butuh ke saluran drainase. Dari saluran drainase kadang-kadang diangkat lagi dengan dam parit. Dari dam parit dinaikkan lagi ke sawah. Begitu. Jadi dam-dam parit banyak di saluran itu. Sekarang tuh rehab bendung katanya. Rehab bendung. Yang jangan rehab bendung. Itu yang bendungan air kalau kecil. Itu yang perlu disampaikan Pak. Mohon dukungannya supaya itu bisa berjalan dengan baik. Irigasi, drainase. Sawah kue payudin kembali bertanam. Jadi ngapa kades ini? Mohonian kami ini nak minta bantuan lagi tu lah. Nak minta tolong mesin kami itu ditambah. Karena bukan kami ini bersyukur lah dia mesin tadi. Nanya untuk kemudian ni mesin kecil banyak mesin jinjingan. Mangko kami pacak berbagi sekelompok ini sebuah mesin 3 atau 4 semua pacak ngangkat ayat tempat lah kalau hari panas. Namun mesin besar ni tahu kami ngajar di situ. Khusus nak ngai sawah ataran yang kelompok kapal kelimi punya Saban ngasuh kemerindu sebagian. Jadi permohonan ini termasuk nyuluk kendalaan tadi pula nyuluk hand tractor tadi. Kami ngundang hand tractor jadi Mas Mambang. Jadi ya kami itu sebagai kangennya tadi permohonan ini minta napi ke pulau kami dengan Trisel. Jadi mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Akhiri Jadi saking pentingnya peran dari Bapak Ibu sekalian petani pangan di Indonesia ini. Oleh karena itu pada hari ini kita akan dengarkan nanti penyampaian dari kawan-kawan para penyuluh, para petani sekalian, apa kira-kira yang bisa nanti untuk keberlanjutan usaha kita ini dilakukan oleh pemerintah. Itu disampaikan melalui kawan-kawan penyuluh, kepala dinas petani kabupaten dan kepala dinas petani provinsi nanti. Karena kita harus betul-betul
semuanya bergerak, bersemangat untuk melakukan budidaya atau penanaman tanaman padi, utamanya padi. Dan teman-teman, kawan-kawan para penyuluh, yang saya berharap ini untuk terus memotivasi, membimbing, menampingi para petani, kemudian fasilitasi untuk akses sumber daya, benih, pupuk, dan lain-lain. Terus komunikasikan apa saja yang menjadi masalah, kemudian lakukan pendampingan di bidang teknis, termasuk pengendalian OPT dan lain-lain yang sejatinya kan ada petugasnya itu, tapi kan sangat terbatas itu. Jadi kita bantu untuk setidaknya informasi lah, jangan sampai petani-petani kita ini mengalami kegagalan akibat soal OPT itu. Deteksi dini atau dari awal mungkin, kalau ada warna 1-2 segeralah informasikan untuk sama-sama bisa diupayakan pencegahannya. Kemudian lakukan juga monitoring, evaluasi, identifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh para petani, kemudian diupayakan untuk diselesaikan. Kalau tidak selesai oleh kita, ya disampaikan ke dinas atau ke yang lain yang berkaitan. Kemudian sekiranya ada lahan yang sumber airnya memadai untuk bisa ditanami oleh petani, seperti yang disampaikan tadi, segera sampaikan itu. Dan termasuk kalau memang lahannya itu memang kendala utamanya adalah traktor misalnya kan, tetapi cukup memadai, misalnya lebih dari 100 hektar atau 200 hektar, itu juga bisa sampaikan. Kalau perlu nanti Pak Kadis ya kita sampaikan ke Menteri Pertanian. Untuk yang seperti itu Pak Menteri itu ada ya, stok khusus yang hanya bisa dikeluarkan oleh Menteri Pertanian. Kalau yang perlu kapan ini dari penyuluh, dari dinas kabupaten memang betul itu sangat urgent, sangat mendesak, langsung yang stoknya miliknya Menteri dikirim. Artinya saking penting, artinya menjadi perhatian pusat dan kita semua. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih ini kawan-kawan penyuluh, Pak Kepala Desa, kami mewakili Pak Kepala Dinas Pertanian Kabupaten, teman-teman dari kru RB TV telah sama-sama sehingga memfasilitasi sehingga acara ini dapat terlaksana pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu dari kelompok tani menanyakan hasil panen yang dihadapi petani seperti gabahnya kosong, sehingga hasil panennya tidak maksimal. Kadis Pertanian Kabupaten Seluma, Arian Sosial, mengatakan kemungkinan itu dikarenakan banyak hal, misalnya dari hama, jamur, kurangnya pupuk ACL, air atau kebanyakan air. Ternyata kata salah satu kelompok tani, mereka tidak menggunakan ACL sehingga jadi gabah kosong. Ada juga kelompok tani yang meminta bantuan alat pertanian sehingga mempermudah para petani untuk bekerja. Meminta mulai dari pompa air, hand traktor, alat mesin dripper, cleaner and separator, sprayer, irigasi, dan pupuk. Arian Sosial juga mengatakan ini semua bisa diajukan, tapi dari setiap kelompok tani membuatkan proposal sehingga Dinas Pertanian Seluma bisa memberikan rekomendasi ke Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Provinsi Bengkulu dan langsung bisa dilanjutkan ke Kementerian Pertanian. Arian Sosial juga meminta kelompok tani untuk memperluas areal tanam di Kabupaten Seluma sehingga bisa mengurangi krisis pangan yang lagi dihadapi negara saat ini. Uji kelayakan ataupun uji analisa supaya BUMDes kita bisa masuk ke pertanian, bidang usaha di bidang pertanian, sehingga nanti hasil dari pertanian kita ini bisa ditampung oleh BUMDes, sehingga nanti pasaran itu bisa tidak dimainkan oleh tengkulak,
Jadi nanti kami akan kerjasama dengan BUMDes, nanti BUMDes kerjasama dengan Bulog dan lain sebagainya. Jadi nanti upaya-upaya itu untuk memastikan bahwa ketersediaan pangan yang ada di Provinsi Bengkulu, khususnya di Kabupaten Sewuluma, khususnya di wilayah Kecamatan Talu Kecil, benar-benar terjaga. Artinya nanti bisa kita memang merinding Pak, kalau paparan dari Bapak Kepala Dinas tadi sempat merinding apa yang terjadi saat ini, karena 2 musim ke belakang gagal total Pak. Kami di Desa Tabani gagal total, tapi alhamdulillah pelan-pelan kami dorong petani-petani untuk melakukan usaha-usaha di bidang pertanian, dan alhamdulillah saat ini sudah disadarkan, apalagi didukung dengan ketersediaan dan sarana prasarana dari dinas. Harapan kami Pak yang terakhir, harapan kami beberapa hari yang lalu diberitahu oleh Bapak PPK melalui PPL untuk segera melakukan percepatan tanam kembali setelah musim tanam ini untuk dipanen. Jadi sekitar di bulan Oktober kami panen Pak ini, jadi di bulan 11 kami harus turun kembali. Oleh karena itu kami mohon Kepala Dinas nanti bisa disampaikan dengan yang menangani kegiatan ini, yaitu percepatan pelaksanaan pembangunan rehab irigasi Pak. Karena saat ini irigasi informasi yang kami terima lagi berproses, sehingga nanti di bulan 9 ini nanti sudah mulai dikerjakan, sehingga nanti pas saat petani membutuhkan air di bulan 11 nanti mudah-mudahan irigasi tersebut sudah selesai. Dan untuk kondisi persawahan saat ini belum kami rasakan Pak kendala-kendala yang ada, baik itu hama dan penyakit saat ini belum nampak yang perlu kami antipati. Namun demikian kami tetap melakukan pemantauan bekerjasama dengan PPL kita yang alhamdulillah aktif ke lapangan, dan POPT-nya Pak, POPT kita sekarang masih kekurangan Pak, karena koordinator kabupaten sudah purna dan Mas Budi ini sudah melalang sekabupaten Sewuluma, jadi kami kesulitan di petugas POPT-nya. Mungkin sementara itu dulu Pak, harapan kami dari kelompok tani Sakyadina, dan kepada teman-teman yang lain disampaikan dan silahkan, karena saat inilah kesempatan yang paling bagus kita menyampaikan apa yang perlu terjadi keluhan teman-teman, khususnya dari kelompok-kelompok, ketua-kelompok yang hadir, dan juga petani-petani yang hadir pada saat ini. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila itu taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Talu Kecil itu kalau data dari perairan ada 800 hektar, namun kenyataannya yang bisa diadili baru sekitar 125 hektar, masih jauh dari jangkauan. Sedangkan saluran primer dari Desa Taba menuju Bakal Dalam semuanya mati total. Mungkin itu nanti bisa disampaikan mungkin ke pihak yang berkompeten dalam hal itu, mohon dibahas, mungkin disampaikan mungkin dari Bapak di Dinas Tanaman Pangan untuk Ketua dan Kebetulan Komisi Bengkulu. Itu sudah berulang-ulang kali kami sampaikan kepada pihak yang berkenan membangun hal tersebut, khususnya ke PU Balai maupun PU Provinsi. Itu yang pertama. Berkaitan dengan itu sebenarnya itulah kendala kami meningkatkan dari IP1 ke IP2. IP2 sudah terjangkau. Namun untuk IP3 ke IP4-nya, saya rasa kalau belum itu diperbaiki secara maksimal makin terkendala, mungkin masih sulit dan belum bisa dijangkau. Itu yang pertama. Setelah itu diperbaiki, nanti saluran drainase untuk meningkatkan saluran buang itu memang diperlukan juga, tidak perlu ada air masuk tapi tidak ada air buang. Itu berkelanjutan nantinya. Drainase baru sepotong, kalau nggak salah aku baru sebatas sana, dari sini sampai ke penampungan sampai ke lebih itu belum ada. Saluran apa itu? Drainase. Ini nggak, dan itu di tengah itu saluran drainase yang di tengah buang. Drainase dia buang dari sawah-sawah, kapan buang air butuh ke saluran drainase. Dari saluran drainase kadang-kadang diangkat lagi dengan dam parit, dari dam parit dinaikkan lagi ke sawah, begitu. Jadi dam-dam parit banyak di saluran itu.
Sekarang tuh lihat bendung kan itu. Lihat bendung, yang jangan lihat bendung. Itu yang bendungan air terlalu kecil. Itu yang perlu disampaikan Pak. Mohon dukungannya supaya itu bisa berjalan dengan baik. Irigasi, drainase. Sawah kue payudin kembali bertanam. Hanya di Pak Kades ini, mohonian kami ini nak minta bantuan gitu lah. Nak minta tolong mesin kami itu ditambah, karena bukan kami ini bersyukur lah dia mesin tadi. Nah, hanya untuk kemudian ini mesin kecil banyak mesin jinjingan. Mangko kami pacak berbagi sekelompok ini sebuah mesin 3 atau 4 semua pacak ngangkat ayat ke batulah kalau hari panas. Mau mesin besar ni tahu kami ngajar itu khusus nak ngai sawah ataran yang kelompok kapal kelimi punya Sabah ni ngasuh kemerindu sebagian. Jadi permohonan ni termasuk nyuluk kendalaan tadi pulau nyuluk hand tractor tadi. Kami ngundang hand tractor di Mas Lambang. Jadi ya kami tu sebagai kanannya tadi permohonan ni minta napi ke pulau kami dengan Trisel. Jadi mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kok akhiri Jadi saking pentingnya peran dari Bapak Ibu sekalian para petani pangan di sini. Oleh karena itu pada hari ini kita akan dengarkan nanti penyampaian dari kawan-kawan para penyuluh, para petani sekalian, apa kira-kira yang bisa nanti untuk keberlanjutan usaha kita ini dilakukan oleh pemerintah. Itu disampaikan melalui kawan-kawan penyuluh, para dinas kabupaten dan provinsi nanti. Karena kita harus betul-betul semuanya bergerak, bersemangat untuk melakukan budidaya atau penanaman tanaman padi, utamanya padi. Dan teman-teman, kawan-kawan para penyuluh, yang saya berharap ini untuk terus memotivasi, membimbing, menampingi para petani, kemudian fasilitasi untuk akses sumber daya, benih, pupuk dan lain-lain. Untuk terus komunikasikan apa saja yang menjadi masalah, kemudian lakukan pendampingan di bidang teknis, termasuk pengendalian OPT dan lain-lain yang sejatinya kan ada petugasnya itu, tapi kan sangat terbatas itu. Jadi kita bantu untuk setidaknya informasi lah, jangan sampai petani-petani kita ini mengalami kegagalan akibat soal OPT itu. Deteksi dini atau dari awal mungkin kalau ada orang 1-2 segeralah informasikan untuk sama-sama bisa diupayakan pencegahannya. Kemudian lakukan juga monitoring, evaluasi, identifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh para petani, kemudian diupayakan untuk diselesaikan. Kalau tidak selesai oleh kita, ya disampaikan ke dinas atau ke yang lain ya berkaitan. Kemudian sekiranya ada lahan yang sumber airnya memadai untuk bisa ditanami oleh petani, seperti yang disampaikan tadi, segera sampaikan itu. Dan termasuk kalau memang lahannya itu memang kendala utamanya adalah traktor misalnya kan, tetapi cukup memadai, misalnya lebih dari 100 hektar, 200 hektar, itu juga bisa sampaikan. Kalau perlu nanti Pak Kadis ya kita sampaikan ke Menteri Pertanian. Untuk yang seperti itu Pak Menteri itu ada ya, stok khusus yang hanya bisa dikeluarkan oleh Menteri Pertanian. Kalau yang perlu kapan ini
karena dari penyuluh dari dinas kabupaten memang betul itu sangat urgen, sangat mendesak, langsung yang stoknya jadinya menteri dikirim. Artinya saking penting menjadi perhatian pusat dan kita semua. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih ini kawan-kawan penyuluh, Pak Kepala Desa yang mewakili Kepala Dinas Pertanian Kabupaten, teman-teman dari kru RB TV telah sama-sama sehingga memfasilitasi sehingga acara ini dapat terlaksana pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala UPTD Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian Provinsi Bengkulu, Darminsa, mengatakan dengan adanya program Gerebek Sawah ini bisa menampung semua permasalahan petani dan kebutuhan petani. Sehingga rombongan dari provinsi mencatat semua untuk diajukan kebutuhan dari Desa Tabak ini. Diharapkan para petani tetap semangat untuk menggarap sawah ataupun memperluas areal tanam di Desa Tabak. Baik padi gogo, padi sawah tada, bisa memenuhi pangan di Provinsi Bengkulu, bisa juga sampai keluar Bengkulu kalau hasil yang memuaskan dan meningkat. Halo pemirsa RB TV, berjumpa lagi bersama saya Tiwi Pratiwi. Sekarang saya sudah bersama Kepala UPTD dari Provinsi Bengkulu. Selamat siang Bapak. Iya, selamat siang. Nah Pak, dengan rangka Gerebek Sawah di Kabupaten Seluma ini, dalam rangka Gerebek Sawah ini untuk peningkatan apa dan untuk apa nih Pak? Terima kasih. Pada hari ini, hari Senin, hari Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024, kita melaksanakan kegiatan Gerebek Sawah di Desa Tabah, kebetulan di hamparan sawah Sakain Indah, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma. Kegiatan Gerebek Sawah ini adalah bertujuan dalam rangka diseminasi informasi teknis, kemudian sosial, ekonomi, dan inovasi pertanian. Artinya kita melakukan pertemuan dengan para petani kita untuk menyampaikan hal-hal teknis terkait pertanian, termasuk inovasi-inovasi pertanian dan informasi-informasi lainnya terkait dengan program yang sedang digencarkan, digalakkan saat ini, yaitu Satuan Tugas Darurat Pangan Antisipasi Kemarau Panjang. Nah, ini kita berupaya untuk bisa mendorong, memotivasi para petani untuk melakukan perluasan area tanam dan juga menambah luas tambah tanam di daerah masing-masing. Jadi kepada para petani yang mempunyai lahan yang potensial untuk dilakukan penanaman, tapi terkendala di sumber dayanya, misalnya ketersediaan airnya dan lain-lain, pupuk, obat-obatan, benih dan lain-lain. Nah, itu akan difasilitasi apabila memang sumber airnya tersedia melalui pompanisasi. Selain itu juga benihnya kita siapkan supaya para petani kita dapat melakukan penanaman sehingga kebutuhan pangan setidaknya di daerah setempat itu dapat teratasi dengan baik. Di samping itu kita juga menyerap permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan untuk nanti kita diskusikan dan dicari jalan keluarnya supaya bisa teratasi dengan baik sehingga para petani kita dapat dengan lancar, dengan baik melaksanakan budidaya ini untuk mendukung ketersediaan pangan nasional kita, karena kemandirian pangan adalah sesuatu yang harus dapat diwujudkan dengan berbagai upaya yang kita laksanakan. Jadi alhamdulillah hari ini telah terlaksana kegiatan Gerebek Sawah di sini, dihadiri oleh para petani, anggota kelompok tani, kawan-kawan dari penyuluh pertanian, masuk tokoh-tokoh masyarakat dari desa juga ada. Terima kasih. Oke pemirsa, sampai di sini dulu obrolan kita bersama Kepala UPTD dari Provinsi Bengkulu. Bos tadi
Kadis Pertanian Kabupaten Seluma Arian Sosial memberikan semangat para petani di Desa Taba. Beliau juga akan membantu kelompok tani yang membutuhkan alat alsintan, pupuk subsidi, dan benih dengan mengajukan proposal sesuai kebutuhan kelompok tani dan akan didorong ke Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Bengkulu hingga ke Kementerian Pertanian. Kadis Pertanian Kabupaten Seluma Arian Sosial juga meminta kelompok tani bersama-sama memperluas areal tanam seperti lahan yang sudah tidak digunakan untuk digarap sehingga mengurai krisis pangan yang dihadapi negara kita ini. Kadis Pertanian Kabupaten Seluma Arian Sosial yakin dengan kelompok tani ini bisa meningkatkan hasil pertanian padi yang melimpah dan memenuhi pangan di Provinsi Bengkulu hingga luar Provinsi Bengkulu. Halo pemirsa RBTV, nah sekarang saya sudah bersama Kadis Pertanian Kabupaten Seluma. Selamat siang Bapak, boleh diperkenalkan sedikit Pak, namanya siapa Pak? Oke, saya Arian Sosial, SPMSI, saat ini Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Seluma. Nah Pak, dengan adanya gerbek sawah ini sendiri, kan kita kedatangan nih dari Dinas TPHP Provinsi. Nah harapan Bapak dengan mereka hadir di sini seperti apa nih Pak? Oke, jadi terima kasih. Hari ini kita kebetulan berada di lahan Desa Tabah, Kecamatan Talo Kecil, dalam rangkaian acara gerbek sawah. Jadi gerbek sawah ini salah satu ide kawan-kawan di Dinas Pertanian Provinsi. Adapun tujuan dan masukan dari kegiatan ini nanti, harapan kita yang pertama, dengan melaksanakan kegiatan ini kita bisa langsung sharing ke masyarakat, maunya masyarakat seperti apa, keluhan masyarakat seperti apa di tingkat usaha tani tanaman padi. Nah, jadi yang kalau saya berpendapat tentang kegiatan gerbek sawah ini, kita fokus saja ke dalam kondisi tentang pengentasan kerawanan pangan saat ini. Nah, pengentasan kerawanan pangan saat ini ada beberapa kebijakan pemerintah pusat yang ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten, provinsi, yaitu kita menggencarkan perluasan areal. Nah, perluasan areal tanam ini menggunakan metode pompanisasi. Jadi kita menerima bantuan pompa dari kementerian, terus perluasan areal dengan memanfaatkan lahan-lahan darat untuk ditanami padi gogo, yaitu tanam tumbang sisip namanya. Terus yang berikutnya kita meningkatkan indeks pertanaman. Indeks pertanaman kalau selama ini sudah rutin 2 kali setahun, dengan program PAT ini kita bisa mencapai diusahakan 3 kali setahun, bahkan bisa jadi 4 kali setahun. Jadi mencapai ke IP 400. Itu harapan kita. Jadi nanti dalam acara ini, ayo kita cari info-info maunya masyarakat seperti apa. Nah, di sini saatnya hadir pemerintah. Pertama, tadi penanganan tentang kerawanan pangan. Yang kedua, kita harus berkolaborasi dengan masyarakat dalam hal untuk peningkatan produksi dengan cara perluasan area tanam tadi. Berarti ini kita menyaring juga ya aspirasi masyarakat yang kelompok-kelompok tani ini seperti apa yang dibutuhkan di sini ya Pak. Kurang lebih seperti itu. Oke pemirsa, nah kita sudah ngobrol-ngobrol sedikit dengan Kadis Pertanian Kabupaten Seluma. Sampai di sini dulu ya. Bye. Terima kasih. Dengan adanya program gerbek sawah, pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Bengkulu bersama UPTD Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian Provinsi Bengkulu terus membantu kelompok tani dari alat alsintan, pupuk subsidi, pompalisasi, dan benih
untuk meningkatkan hasil pertanian dan kualitas yang baik dari setiap kabupaten di Provinsi Bengkulu. Acara Gerbek Sawah di Desa Tabang, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, Selasa 6 Agustus 2024. Baik, untuk menutup acara ini, mari kita sama-sama membacakan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bapak Ibu, Halo pemirsa RB TV. Nah, hari ini kita ikutin Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu di Kabupaten Seluma. Nah, di sini adalah program Gerbek Sawah. Gerbek Sawah itu ya bukan tiba-tiba datang ya menggerbek petaninya, tapi di sini mengambil aspirasi dari petani-petani, apa kekurangan dan apa yang harus diatasi dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu. Nah, semua sudah disaring dengan Dinas TPHP ini sendiri atau Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu menyaring semua aspirasi dari kelompok tani dari butuh pompa, benih, pupuk, dan banyak lainnya lagi. Nah, sehingga pertanian di Kabupaten Seluma ini bisa lebih baik lagi dan penghasilan pertanian utamanya di padi lebih meningkat lagi dan lebih luas lagi, sehingga hasil pertaniannya ini bisa dikirim keluar dari Kabupaten Seluma atau di luar Provinsi Bengkulu. Nah, petani-petaninya pada semangat banget untuk memperluas dan menanam padinya sendiri. Nah, pemirsa RB TV, cukup sampai di sini dulu kegiatan
Tiwi yang mengikuti Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu di Kabupaten Seluma. Bye-bye.